Selamat datang di channel Trading for Beta Life. Hari ini ISG kembali turun 0,21% ke angka 7.180. Selain video ini kami juga mengupload dari video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang secara pergerakan saat sudah mulai melemah dan ternyata investor besar dunia sudah mulai melepas saham ini. Dan di video ini cuma analisa dua emiten yang berbeda arah pergerakan dari BlackRock dan Vanguard. Bagaimana potensi kedua saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu artikel berita dengan judul Beda Arah BlackRock CST Saham Medco dan Saham Aman. Bisa kita baca sekilas artikel pemberitaan ini. BlackRock dan sejumlah pemodal kakap lainnya berbeda arah di emiten, Medco, dan entitas anaknya yaitu Saham Aman. Sejumlah pemodal kakap menurut data dari Bloomberg terungkap melepas sebagian saham mereka di Medco sementara mengakumulasi Saham Aman pada periode berjalan kuartal 4 ini. Dan jika kita baca lebih lanjut, Dimensional Fund terpantau melakukan distribusi saham Medco, BlackRock juga terpantau masih keluar. Selain itu, sejumlah nama direksi juga terekam melepas kepemilikan saham mereka. Selanjutnya, BlackRock juga mulai mengakumulasi saham Aman, sehingga dari sebelumnya 209,3 juta lembar menjadi 209,69 juta lembar. Jadi selain BlackRock, Vanguard terpantau juga mulai akumulasi saham Aman. Jadi berbeda arah, Medco, BlackRock mulai keluar, sedangkan untuk Aman, BlackRock malah mulai akumulasi. Tapi jika kita lihat secara teknikal, hari ini Medco masih mencoba untuk bertahan dan rebound dari support 1100. Hari ini jika kita perhatikan, Medco berhasil rebound 4% lebih ke 1140. Secara tren memang Medco saat ini masih bergerak sangat downtrend. Bisa saja kenaikannya hanya kenaikan technical rebound sementara, tapi jika kita perhatikan candlenya lumayan solid. Jadi memang masih menarik untuk coba dipantau apabila Medco bisa bertahan di 1100. Karena apabila bisa bertahan di 1100, ada potensi Medco untuk mencoba membentuk high low dengan target kenaikan terdekat ke sekitar 1200. Karena sebelumnya 1200 merupakan support dari saham Medco yang beberapa kali menahan penurunan dari saham Medco, dan karena saat ini sudah tembus, ini akan berubah menjadi resisten yang lumayan kuat untuk Medco. Jadi saat ini resisten kuat ada sekitar 1200 sampai 1250. Jadi walaupun bisa bertahan dari rebound, tetap ingat apabila Medco terpantau mencoba naik di atas 1250 masih gagal secara teknikal, masih akan sideways cenderung downtrend. Dan jika kita lihat broker summary memang menarik. Di data pergerakan asing pada hari terakhir, asing terpantau mulai masuk akumulasi saham Medco. Dan kenaikan 4% lebih hari ini juga terpantau ada akumulasi besar. Sehingga saya lihat mulai ada akumulasi berhasil rebound dari 1100. Medco ada potensi satu minggu ini atau satu minggu ke depan untuk naik kembali mengatas 1200 sampai 1250. Jadi untuk yang sudah dapat sekitar 1100, menurut saya bisa pertimbangkan untuk take profit apabila Medco ternyata kesulitan untuk naik di atas garis EMA50. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau saham Medco, bisa wait and see dulu. Apabila teman-teman hari ini belum sempat dapat, bisa buy on breakout apabila Medco minggu ini berhasil naik di atas 1150 yang saat merupakan resisten minor, atau tunggu kembali di 1100 untuk entry di sekitar support lebih kuatnya. Dan target take profit tetap saat ini sekitar 1200 sampai 1250 untuk target jangka pendeknya. Dan untuk saham Aman, jika kita perhatikan secara teknikal saat ini mulai sideways. Dan jika kita perhatikan dari Oktober, Aman juga sudah mulai sideways, tapi bisa kita lihat setiap kali mencoba break garis EMA50 150, Aman selalu gagal break, tapi selalu tertahan di support 8.800 sampai 9.000. Sehingga secara tren ini mulai sideways walaupun gagal naik di atas garis EMA50 150. Dan menariknya kenaikan hari ini 1% lebih ke 9.675 membuat sama Aman kembali mencoba untuk break zona resisten EMA50 150 ini. Dan menarik apabila terpantau berhasil break. Karena apabila berhasil break, Aman akan mulai reversal dari downtrend menuju uptrend, dan ini akan terkonfirmasi double bottom. Dengan target kenaikan terdekat, saya lihat apabila berhasil break itu ke harga 10.000 karena memang masih merupakan resisten psikologisnya, dan target hijau saya lihat ada potensi ke 10.400 jika terkonfirmasi berhasil break garis EMA50 150. Dan jika kita perhatikan di broker summary, ini juga sama, asing masih masuk akumulasi dalam 1-2 minggu terakhir, dan kenaikan 1% ini di broker summary juga terpantau ada akumulasi besar. Sehingga saham Aman apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah, Musa masih bisa hold terus selama zona 8.800 sampai 9.000 tidak terlewati.
dengan target take profit jangka pendek di 10.000, atau hold saja terus selama zona ini tidak tembus dengan target lebih jauh sekitar 10.400 sampai 10.500. Untuk teman-teman yang belum dapat di harga bawah pun masih bisa coba dipantau untuk buy on breakout. Jadi bisa entry apabila aman berhasil break garis EMA 150 ini. Karena apabila berhasil break, aman akan mulai uptrend. Sekarang kita akan coba lihat saham Akra. Saham Akra hari ini juga mencoba untuk naik. Jadi hari ini naik 1% lebih ke 1330. Tapi secara teknikal jika kita lihat untuk tren jangka menengah, saham Akra masih downtrend. Dan beberapa minggu ini memang mulai sideways. Tapi bisa kita lihat mencoba naik di atas 1350, Akra masih gagal. Tapi belum sempat turun menyentuh 1280, baru jika 1300 Akra mencoba untuk bertahan. Sehingga secara pergerakan saat ini memang mencoba untuk sideways. Tapi ingat secara tren jangka menengah ini masih belum oke. Tapi jika kita lihat broker summary, asing terpantau masih terus keluar. Dan di broker summary kenaikan 1% lebih ini ada akumulasi. Jadi untuk Akra karena secara teknikal saat ini masih belum oke, saya lihat secara pergerakan masih akan sideways untuk tren jangka pendeknya. Dan dalam 1 minggu ke depan saya lihat memang masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 1350 sampai 1400. Tapi potensi untuk break 1400 dan garis EMA 50 sepertinya masih kecil karena terpantau belum ada akumulasi yang jumlah lumayan besar dan asing juga terpantau belum masuk akumulasi. Sehingga apabila teman-teman sudah dapat sekitar 1300, pertimbangkan untuk take profit apabila Akra ternyata tetap kesulitan untuk naik dari 1400 sampai garis EMA 50. Atau hold saja terus selama 1300 tidak tembus, dan selama masih kuat di atas 1300 minimal Akra masih akan sideways. Dan untuk Elsa, jika kita perhatikan 2 hari terakhir juga mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Saat ini bisa kita lihat Elsa mencoba untuk naik melewati harga 450 yang saat ini masih berupa resisten, dan di atasnya ada resisten EMA 150 di sekitar 460. Jadi memang secara tren ini juga masih belum aman walaupun 2 hari terakhir ini terbentuk candle hijau. Tapi jika kita lihat broker summary pada kenaikan hari ini asing terpantau melakukan sedikit distribusi. Tapi dalam beberapa hari terakhir asing sudah mulai masuk, dan di broker summary kenaikan 1% lebih ini terpantau ada akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Elsa juga masih ada potensi untuk kembali naik mengetes garis EMA 150 sampai garis EMA 50 di sekitar 470. Tapi potensi untuk break zona garis EMA 50 150 ini menurut saya juga lumayan kecil, karena bisa saja hanya technical rebound pada saat mengetes garis EMA 50. Jika terpantau masih gagal break dan mulai ada distribusi kembali, pertimbangkan menurut saya untuk take profit. Karena apabila masih gagal break, secara pergerakan Elsa akan mulai sideways. Jadi masih ada potensi untuk kembali turun menuju 440 sampai 450. Jadi paling aman pertimbangkan untuk swing take profit apabila gagal break garis EMA 50 150 ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.